Permisi, selamat siang. Dengan pasien dengan Ibu Reka ya. Ini keluarganya. Tadi baru pindahan ya dari IGD. Ya. Di sini saya akan melakukan orientasi karena Ibu baru pindah ke Bangsal ini. Di sini namanya Bangsal Dahlia, kamarnya nomor 6 ya, kelas 1 ya, Bu. Saya akan membacakan beberapa peraturan di sini, ada hak dan kewajiban juga. Yang pertama saya akan membacakan hak pasien terlebih dahulu ya. Untuk pasien berhak memperoleh informasi mengenai tata tertib dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Dan selanjutnya pasien berhak mendapat informasi tentang hak dan kewajiban pasien. Lalu yang ketiga, pasien berhak memperoleh layanan yang manusiawi, adil, jujur, dan tanpa diskriminasi. Selanjutnya pasien berhak memperoleh layanan kesehatan yang bermutu sesuai standar prosedur operasional. Selanjutnya pasien berhak memperoleh layanan yang efektif dan efisien sehingga pasien terhindar dari kerugian fisik maupun materi. Lalu pasien berhak mengajukan pengaduan atas kualitas pelayanan yang didapatkan apabila pasien tidak puas ya, Bu. Lalu pasien berhak memilih dokter dan kelas perawatan yang sesuai dengan keinginannya dan peraturan yang berlaku di rumah sakit. Apabila nanti ibu dan keluarga tidak puas dengan pelayanan di kelas kami, bisa naik kelas ke VIP mungkin, Bu, karena ini Bangsal kelas 1 kan ya. Begitu. Selanjutnya pasien berhak meminta konsultasi tentang penyakit yang dideritanya kepada dokter sini ataupun dokter lain begitu ya, yang mempunyai surat izin praktek ya, Bu, jadi legalisasinya jelas. Dan ini bisa dari dokter pribadi, mungkin dokter keluarga juga boleh. Lalu pasien berhak mendapat privasi dan kerahasiaan penyakit yang diderita termasuk data-data medisnya. Selanjutnya pasien berhak mendapat informasi yang meliputi diagnosis dan tata cara tindakan medis, tujuan tindakan medis, alternatif tindakan, resiko dan komplikasi yang mungkin akan terjadi. Begitu, Ibu. Selanjutnya ada kewajiban pasien mematuhi peraturan yang berlaku di rumah sakit ini, menggunakan fasilitas rumah sakit secara bertanggung jawab, menghormati hak-hak pasien lain, pengunjung dan hak tenaga kesehatan, serta petugas lainnya yang bertugas di rumah sakit. Lalu memberikan informasi yang jujur, lengkap, akurat, sesuai kemampuan dan pengetahuannya tentang masalah kesehatannya. Jadi dimohon kerjasamanya apabila dimintai keterangan atau pengkajian lebih lanjut ya. Lalu memberikan informasi sesuai kemampuan finansial dan jaminan kesehatan yang dimilikinya. Lalu mematuhi rencana terapi yang direkomendasikan oleh tenaga kesehatan di rumah sakit ini yang disetujui oleh pasien yang bersangkutan setelah mendapat penjelasan yang sesuai ke peraturan perundang-undangan. Selanjutnya di sini saya akan membacakan tata tertib pengunjung ya, Bu. Ini bisa diinformasikan untuk keluarganya apabila hendak mengunjungi Ibu Reka ya. Yang pertama, semua pengunjung mengikuti jam kunjung yang sudah ditentukan, bisa dibaca di depan pintu Bangsal ya, Bu. Semua pengunjung mengikuti jam kunjung yang sudah ditentukan tadi ya. Lalu anak-anak di bawah umur 12 tahun tidak diperkenankan untuk memasuki Bangsal. Lalu setiap pengunjung pasien yang datang di luar jam kunjung wajib melewati screening dari petugas keamanan rumah sakit. Setiap pengunjung pasien di luar jam kunjung diperbolehkan masuk setelah mendapat izin dari petugas keamanan dan mengisi buku kunjungan. Lalu setiap pengunjung di luar jam kunjung wajib menggunakan tanda pengenal atau kartu pengunjung di luar jam kunjung yang diberikan oleh petugas keamanan dan diserahkan kembali setelah selesai kunjungan. Lalu pengunjung bagi pasien meninggal diperbolehkan masuk jika mendapat izin dari petugas keamanan rumah sakit maksimal 3 orang. Selanjutnya saya akan membacakan tata tertib ruang inap ya, Bu. Yang pertama, pasien atau penunggu tidak dibenarkan membawa perhiasan, uang, dan barang berharga secara berlebihan. Lalu seperti tikar, peralatan tempat tidur dan bantal, ember, handuk dan sebagainya, barang-barang lain dan tidak dimasukkan di lemari yang tersedia. Jadi tidak boleh dimasukkan di lemari sini ya, Bu. Nanti bila terjadi kehilangan barang milik pasien maupun keluarga yang tidak dalam perlindungan rumah sakit, maka bukan menjadi tanggung jawab kami ya, Bu. Lalu pasien dan keluarga dilarang mencuci baju, menjemur baju di
di lingkungan rumah sakit. Lalu dilarang merokok di sekitar lingkungan rumah sakit. Penunggu dan pengunjung wajib menjaga ketenangan di ruang rawat ya Bu. Jadi tidak boleh terlalu berisik ya. Penunggu pasien membawa bukti kartu tunggu sesuai ketentuan ya. Penunggunya maksimal nanti 2 orang ya Ibu. Pasien boleh pulang maksimal setelah 2 jam menyelesaikan proses administrasi. Jadi nanti jika sudah diperbolehkan pulang, urusan administrasi selesai, kita beri waktu selama 2 jam ya Bu, untuk mungkin berkemas-kemas begitu. Lalu untuk orientasi ruangnya, saya akan memperkenalkan beberapa ruangnya di sini. Di sebelah sana ada bangsal-bangsal ya Bu di depan, di seberang. Lalu nurse station ada di sebelah sana. Ruang dokter ada di depan nurse station. Kamar mandi ada di masing-masing kamar ya Bu, ada di sebelah sana. Lalu saya akan menggunakan struktur organisasi atau struktur kepemimpinan di sini. Yang pertama ada kepala ruangnya. Kepala ruangnya ada nurse Nita di sini. Lalu saya sendiri ada nurse Nisa yang bertugas pada shift siang hari ini bersama rekan saya nurse Jati. Begitu. Lalu nanti kita juga memiliki beberapa petugas lain seperti petugas gizi yang mengantarkan makanan, lalu ada cleaning service yang membersihkan ruangan setiap hari. Gitu. Apa ada yang ingin tanyakan Bu? Tidak ada ya, sudah cukup jelas ya Bu. Untuk itu saya memohon kesediaan Ibu karena sudah jelas ya tadi pemaparannya. Saya mohon untuk menandatangani surat persetujuan untuk menaati peraturan di sini ya Ibu. Silakan di sebelah sini. Ya, sudah sangat baik ya. Terima kasih atas kerjasamanya. Untuk pasien sendiri ada yang ingin ditanyakan? Tidak ada ya. Baik, kalau begitu selamat beristirahat. Mohon maaf mengganggu waktunya. Semoga lekas sembuh. Saya pamit dulu ya Ibu. Untuk mau minta bantuan dan lain sebagainya bisa pencet tombol di sebelah situ ya Bu. Karena ini lagi masa pandemi, Ibu bisa sering-sering mencuci tangan menggunakan hand rub atau alkohol di sebelah pintu ya. Di setiap pintunya ada. Nanti bisa cuci tangan ya Bu. Langkahnya ada cuci tangan 6 langkah. Ibu bisa mengikuti, nanti ada posternya di sebelah sana. Begitu. Terima kasih. Jangan lupa maskernya selalu dipakai ya Bu. Terima kasih. Selamat siang. Terima kasih.